Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada video yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu video persidangan yang dilakukan oleh pengacara kondang ya, Pak Hotman Paris. Ini mengenai kasus impor gula, yang mana kasus asalnya yang tersangkanya adalah Pak Tom Lembong itu sudah diberikan abolisi, berarti sudah selesai, tetapi turunannya masih ada begitu. Ini belum selesai ya, makanya nanti kita akan melihat Pak Hotman ini agak marah-marah begitu, agak kesel. Dan setelah melihat pertanyaan kemudian jawaban dari apa yang dilaksanakan di sini, ini kita sedang menyaksikan ketidakadilan hukum di mata kita, di depan mata kita begitu. Dan kita sebagai masyarakat hanya bisa diam. Ini menyedihkan ya, negara kita ini, Masya Allah, menyedihkan. Orang-orang tidak berbicara, kemudian masyarakat juga hampir tidak memperhatikan perkara ini, dalam pengertian tidak ada demonstrasi, tidak ada penyaluran aspirasi, dan lain sebagainya. Ini menyedihkan. Ya, kalau pada akhirnya hukum ini tajam ke bawah tumpul ke atas, yaitu karena memang perilaku kita juga sebagai masyarakat yang tidak terlalu mementingkan terhadap hukum. Dan saya ini cukup beruntung ya, karena pernah mendapatkan beberapa mata kuliah mengenai hukum saat kuliah itu. Dan ini penting sekali untuk diketahui oleh para santri juga. Dan saya punya impian kalau ke depan itu yang namanya hukum, baik perdata ataupun pidana, itu bisa diajikan di masjid-masjid begitu ya. Karena supaya kita ini melek hukum. Nah, supaya tidak terlalu lama, kita langsung saksikan saja persidangan ini ya. Menarik sekali. Kegiatan Inkopol, harta Inkopol, kepengurusan Inkopol, nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara. Itu total tidak ada kaitan. Di luar. Ini saya percepat ya. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari tadi kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus, sampai kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi itu melulu ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya. Sebentar, ini ada agak kesal Pak Hotman ini kepada JPU. JPU-nya ini muter-muter ya, yang mana seharusnya jaksa penuntut umum itu straightforward, karena jaksa penuntut ini adalah orang yang bertanggung jawab atas tuntutan hukum terhadap yang bersangkutan. Jadi JPU ini salah satu kunci di dalam persidangan itu. Kalau misalkan kualitas JPU-nya rendah, persidangan tidak bisa diharapkan baik. Nggak, ini serius loh, ini karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini, kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya. Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, yang Anda dengar begitu? Betul. Kami memang saksi itu apa yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut, maka... Sebentar, sebelum pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini Pak Jokowi itu seharusnya kan dihadirkan di persidangan. Dan kalau tidak, Pak Ketua ini maksud ini siapa? Saya tidak tahu. Jadi konteksnya itu bahwa ada yang didengar. Jadi beda ya antara mengetahui dan saya mendengar demikian. Nah, yang menjadi saksi di sini itu mendengar bahwa Pak Jokowi lah yang memberikan instruksi untuk impor gula ini, untuk operasi pasar begitu. Kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, yang Anda dengar begitu? Betul. Kami memang saksi itu apa yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut, maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua dengan perintah Jokowi, karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan. Dari Mendak kepada Inkopol. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari presiden, karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi, dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Oke. Bapak, Ini Irjen
Ini nanti bukan permasalahan importnya dalam pengertian importnya berapa, kemudian apakah ini merugikan petani atau tidak, bukan. Ini permasalahannya, importnya itu terjadi karena ada perintah. Nah, perintahnya ini apakah ada hubungannya dengan Pak Jokowi atau tidak? Saksi mengatakan iya. Kemudian yang jadi permasalahan, apabila ini dipermasalahkan, yang mana urusan hukum asalnya itu sudah selesai, sudah ada abolisi, cuman ini kan menjadi dipermasalahkan begitu ya, kriminalisasi. Ini menjadi permasalahan besar begitu. Kenapa? Karena jika ini memang kriminal, tadi ada tindak pidana korupsi dan lain sebagainya, berarti Pak Jokowinya harus terseret begitu. Dan ini padahal Tom Lembong sudah divonis kan, sudah divonis bersalah kalau tidak ada abolisi itu. Ya, jadi ini memang proses hukum acak-acakan. Tatkala Tom Lembong ini divonis divonis bersalah, maka konsekuensinya akan panjang kan, termasuk Pak Jokowi akan terseret begitu. Tetapi karena ini sudah diabolisi, pada akhirnya ini tuh salah atau tidak? Begitu. Ini permasalahannya bukan pada permasalahan kenyataannya salah atau tidak, tetapi konsekuensi hukum yang mana seharusnya konsisten begitu. Nah, apabila sudah tidak ada konsistensi di dalam hukum, ini menyedihkan. Ya, dalam pola pikir kita ini sudah tidak ada konsistensi, di dalam hukum pun sudah tidak ada konsistensi. Apa kata-kata yang lain selain menyedihkan begitu? Masa gitu? Oh, kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Nah, dia kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gue banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati. Hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke? Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200. Sebentar. Ini coba note ya. Saya pendulkan nanti. Ini coba note ya. Ini adalah panggilan suara hati, meskipun pengacara itu sudah sedikit panggilan suara hatinya. Ini saya berharap saja ya para pengacara itu tidak sampai mati begitu suara hatinya. Ya karena kalau kerjanya di situ kemudian membela yang membayar, tapi itu kan wajar ya di dalam persidangan karena memang pihak yang terduga bersalah pun atau terdakwa pun itu harus mendapatkan perlindungan hukum. Cuman ini statement yang menarik dari Pak Hotman itu. 5 tahun loh, dia bayar gue banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati. Hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke? Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Tuh. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke. Sini ya negara kita ini ya. Ya. Iya. Saya udah mulai coba sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Pertanyaan berikutnya. Oke, tuh itu bahasa bagus lagi ya. Saya juga nakal, tetapi kalau melihat begini ya sedih. Ya nakalnya jangan nakal-nakal amat. Aduh, masya Allah. Di BAP Saudara Anda mengatakan kok harga gula sampai 19.000 per kilogram. Itu benar nggak sih? Betul Pak, bisa dikonfirmasi di media. Itu tahun 2016. 2015-2016. 19.000. Betul. Itu karena apa? Karena kelangkaan gula. Kalau faktornya saya tidak tahu, tapi pada prinsipnya secara de facto di lapangan seperti itu. Ya faktor supply and demand kan? Betul. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya, ini yang terkait dengan pernyataan dari Anda Pak, saya nggak tahu apakah Anda dengar, ini di media hari ini Menteri Hukum Yusril teriak-teriak. Ini nggak ada niat jahat ini, kenapa? Makanya Prabowo itu adalah mengeluarkan abolisi untuk meluruskan tindakan para penegak hukum, khususnya JPU ini. Semoga di sini ada nih press release-nya nih, bahwa tidak ada niat jahat, kaitannya dengan harga gula tadi. Tadi Anda mengatakan, harga gula sudah 19.000. Sedangkan dari mereka ini dibeli cuma 9.000. Apakah itu niat jahat atau niat terpuji? Yang Anda tahu? Saksi fakta majelis. Ya, saksi tahu hal tersebut. Unsur. Saya tanya menyangkut karena dia kan. Oke, kalau gitu Anda lihat di lapangan kayaknya. Mohon maaf sebelumnya ya, untuk saksi tadi katakan 19.000 itu sumbernya data dari mana? Berada di lapangan, lapangan, berdasarkan monitoring dari Dinas Perdagangan maupun dari kepolisian. Begitu. Dan itu terbukti ada di media. Termuat di media. Bisa terbukti ya, Pak? Betul. Silakan dilanjutkan. Saksi nggak usah takut, semua saksi mengatakan begitu. Jadi PP semua hanya JPU yang tidak mau mengakui kenyataan tersebut karena mereka instruksi dari atas. Nah itu. Semua saksi PP mengatakan harga gula sudah membumbung tinggi. Di jurnal gula juga begitu. Jadi nggak usah didebat lagi soal harga gula. Bapak nggak usah ragu-ragu. Ini orang anak istrinya menunggu mereka di rumah masing-masing. Bapak punya istri anak kan? Apa bedanya? Aku juga punya istri anak. Kasihan mereka ini ditahan terus. Silakan pertanyaan. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, sebentar. Nah, ini jaksa penuntut ini kan memang harus membuktikan bahwa yang terdakwa ini bersalah begitu. Itu memang tugasnya JPU. Cuman begini, ada satu hal ya, yang mana itu adalah prinsip dari persidangan dan kemudian ini adalah penegakan hukum secara kenyataan begitu. Ini dua perkara yang berbeda. Pertanyaannya kan begini, apakah JPU ini memang memiliki case dasar yang cukup untuk menuntut terdakwa-terdakwa di sini? Itu kan permasalahannya. Tatkala kemudian didatangkan saksi-saksi yang mana saksi-saksi ini menjadi terheran-heran karena memang tidak ada unsur jahatnya di sini, tidak ada
will untuk merugikan negara, tidak ada will untuk berbuat jahat begitu, untuk melanggar hukum. Tapi kemudian kok bisa naik, malah bisa terjadi vonis terhadap Tom Lembongnya begitu. Yang mana pada akhirnya ya ini harus apabila ini sudah selesai sudah selesai tahapannya, ini jaksa ini harus dipertanyakan karena ini sudah jelas sekali tidak ada permasalahannya. Jelas tidak ada permasalahannya, tapi kok malah menjadi dipermasalahkan bahkan sampai turun putusan hukum begitu. Sekali lagi menyedihkan. Jadi ada apa yang Anda lihat ya? Apa yang Anda lihat sebagai Anda Irjen Pol ya, sudah level jenderal itu. Harga di pasaran 19.000. Kalau PPI atau Bulog atau operasi pasar, kalau maka itu untuk operasi pasar. Sedangkan dengan menunjuk mereka ini, para terdakwa ini perusahaannya cuma 9.000. Dari segi angka, Anda melihat, saya agak malu nanya ini karena kemarin anak terdakwa, anak SD nanya ke saya, Bapak saya rugi di mana? Karena kan itu kan negara untung. Tapi saya nanya Bapak kayak Pak Irjen Pol sekarang, dari segi angka, itu negara untung atau rugi? Kalau dari segi angka pasti untung. Untung. Semua saksi di sini mengatakan untung. Nah, jadi negara diuntungkan. Salah satu unsur dari korupsi kan harus ada kerugian negara. Jubah kami ini nggak ada artinya lagi. Semua itu dikesampingkan, yang penting masuk mereka ini. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya. Jadi untung ya. Oke. Nah jadi, jadi dari awal kalau misalkan hitung-hitungan sederhananya yang tadi dikatakan, anak SD pun berkata, Bapak saya merugikan negaranya di mana begitu. Tapi kemudian ini kasus kok bisa naik? Jaksa nih. Anda melihat bahwa tadi kan JPU nanya lagi mengenai rakyat. Polisian juga mungkin ya. Hanya satu pertanyaannya, benar nggak untuk awal 2016 memang harus impor gula karena sudah kelangkaan dan sudah tinggi? Masa bodoh bilang apa rakontas, tapi memang kebutuhan gula benar. Pada saat itu memang terjadi kekurangan dan harus impor. Jadi nggak masalah apakah tadi JPU yang terakhir nanya tahun sekian, impor sekian, ini sekian, tahun 2015, tapi pada periode, mereka ini kan dari Januari sampai Mei ya, 2016. Pada periode itu memang benar-benar kebutuhan gula sangat meningkat sehingga Bapak tadi mengatakan bahkan di pasaran sudah 19.000. Jadi memang nggak peduli rakontas, tapi 280 juta Indonesia, apalagi waktu itu Idul Fitri, perlu gula, benar nggak? Betul. Pantas Pak Yusril tadi pagi mengatakan niat jahatnya di mana? Niat jahatnya di mana? Makanya katanya Pak Prabowo mau meluruskan itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Gue nanya apa lagi nih? Oke. Klien kami itu didakwa katanya hak kerugian negara karena mengimpor gula jadi. Harusnya gula mentah. Tapi satu pun tadi nggak ada pertanyaan dari jaksa Anda. Gue tuh heran. Saya tunggu tadi. Kalau saya mengimpor Kijang, apakah saya harus bayar biaya masuk Lamborghini? Bukankah Anda setuju bahwa biaya masuk sesuai dengan apa yang diimpor begitu? Setuju? Yaitu yang diimpor gula mentah, yang dibayar adalah biaya masuk gula mentah. Anda setuju? Ya harusnya itu sesuai. Kalau khusus yang itu, majelis hakim benar dalam putusan Lembong khusus, tapi hanya yang itu yang benar. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Jadi itu jelas ya. Saya sudah Anda lihat semuanya. Apakah ada kerugian negara apapun yang dilakukan oleh 8 importer swasta ini? Saya tidak punya kapasitas untuk menilai itu. Berapa? Tidak punya kapasitas untuk menilai itu, Pak. Dari angka-angka? Silakan Bapak nilai sendiri aja. Silakan Bapak nilai sendiri. Saya tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi Anda setuju kalau 19.000 dengan 9.000 negara untung, BUMN untung? Sebentar, ini tidak memerlukan tidak memerlukan ekspertis ya untuk menjawab hal ringan seperti ini karena tadi ya datanya kan jelas begitu. 9.000, 19.000, siapa yang diuntungkan begitu. Harusnya negara yang diuntungkan. Jadi saya tidak memiliki kapasitas. Ya ini kan bukan pertanyaan yang rumit, ini pertanyaan mendasar. Aslinya seperti itu kalau perbedaan angka. Pintar Bapak. Setuju, saya setuju. Oke? Pertanyaan berikutnya kepada saksi yang kedua. Sebentar ya, saya menginginkan begitu. Mudah-mudahan suatu saat nanti di Indonesia ini, tatkala persidangan itu terjadi, baik dari penuntut umum, kemudian polisi ya sebelum masuk ke kejaksaan, kemudian jaksanya, kemudian pengacaranya, kemudian hakimnya, memang betul-betul ingin menegakkan keadilan. Itu mudah-mudahan lah di Indonesia terjadi. Karena apabila hukum itu tegak, keadilan itu merebak, maka kemajuan suatu negara itu tinggal menunggu waktu saja. Itu adatnya Allah Subhanahu wa taala demikian ya, sunnatullahnya demikian. Ya dari Inkopol ya. Apakah Anda setuju bahwa harga gula saat itu sudah sangat tinggi? Tahun Januari sampai Mei 2016. Menurut penilaian saya setuju karena saya juga Jangan menilai dulu yang sudah tahu. Yang Anda tahu. Oh, yang saya tahu ya. Tinggi banget. Saat itu Sesuai dengan pernyataan rekan sesuai Anda sampai 19.000 per kilogram. Betul. Betul ya? Betul. Jadi kalau 8 perusahaan terdakwa ini menjual 9.000, dari segi hitung-hitungan Anda setuju malah negara untung? Ya seharusnya demikian dari hitungannya. Apakah jelas. Anda setuju bahwa Inkopol nggak ada kaitannya ke perkara korupsi karena bukan penyelenggara negara, uang untuk ini pun operasi pasar kalian tidak pakai, dan kalian bukan termasuk BUMN, bukan kekayaan negara? Setuju ya. Terus tadi kenapa terus mau menjawab pertanyaan jaksa? Anda itu kan Bapak tahu nggak perkara korupsi?
Ya tahu. Anda kan bukan penyelenggara negara. Jadi apakah yang dilakukan oleh 8 importer swasta ini pekerjaan tugas negara, kepahlawanan, atau pekerjaan terkutuk? Sebentar, saya ingin mengetahui tanya jawab dengan jaksanya bagaimana, karena ini jaksa sepertinya dicecar habis begitu ya, bukan dicecar, didam itu dicela habis sama Pak Hotman ini. Dan mundur sedikit ya. Anda kan bukan penyelenggara negara. Jadi apakah yang dilakukan oleh 8 importer swasta ini pekerjaan tugas negara, kepahlawanan, atau pekerjaan terkutuk, atau terhina, atau manusia jahat? Menurut penilaian Anda dari fakta, bukan pendapat pribadi. Ya mungkin dengan menjual harga gula 9.000, menurut saya sih membantu harga gula yang saat itu tinggi. Yang dibantu 280 juta penduduk Indonesia yang pada saat itu mau lebaran perlu gula, begitu? Ya benar, demikian. Begitu ya? Jelas. Pertanyaan berikutnya, apakah benar bahwa BUMN pun seperti RNI sama PTPN juga sudah menjual gula pada periode itu sudah di atas 10.000? Bukan lagi harga patokan petani 8.900. Pada periode Januari sampai Mei 2010, BUMN pun yang harusnya membawa misi negara menjual gula pun ke rakyat sudah jauh di atas harga patokan petani. Sudah jauh di atas harga 8.900 dan mungkin sudah termasuk yang 19.000. Anda setuju? Sebentar, ini pertanyaan pendalaman ya. Jadi saya potong dulu sebentar di sini. Ini pertanyaan pendalaman bahwa apakah memang 8 perusahaan swasta ini ada merugikan negara atau tidak, dan bagaimana keadaan harga pasar saat itu di Indonesia. Ada yang mau saya tekankan dulu, menarik di sini, bahwa tadi ada pertanyaan ya, apakah ini pekerjaan terkutuk begitu? Apakah ini pekerjaan jahat? Tatkala rakyat masyarakat Indonesia itu membutuhkan gula dan tidak ada yang mampu menjual dengan harga rendah, malah di pasaran sampai 19.000, kemudian datang orang yang menjual dengan harga 9.000 begitu. Apakah ini termasuk kejahatan? Ya tidak ada, kan seharusnya itu sedari awal sudah itu hitung-hitungan matematika mudah begitu, tidak memerlukan proses persidangan untuk mengungkap apa yang terjadi sebetulnya. Apa yang terjadi sebenarnya kan tidak perlu ya. Tapi ini bisa maju, bisa naik kasus seperti ini, dan sudah ada putusannya. Sekali lagi saya katakan, tahu tidak, menyedihkan. Saya tidak ingat Pak. Tidak ingat. Tahun lalu ya. Kalau emang waktu Anda mau cari gula, emang nanya pasaran berapa di sana, karena di jurnal gula ada semua tuh. Katanya 2015 di jurnal gula, harga rata-rata gula itu 15.000. Anda tidak pernah dengar bahwa pada saat itu tidak ada BUMN produsen gula seperti RNI maupun PTPN, ada 40 tadi BUMN, ya, tidak ada yang menjual gula di bawah harga patokan petani, bahkan jauh di atas harga patokan petani, bahkan sudah sampai 10.000. Bahkan PPI mengatakan terakhir dia beli sudah 10.520. Pada dengar itu Pak, nggak usah angkanya persis, pada dengar bahwa memang sudah tidak ada BUMN produsen yang menjual gula di bawah 10.000. ya mungkin dari media massa pernah pada waktu itu. Cuma sebenarnya 10 tahun lalu saya. Kenapa Anda memilih mereka ini? Kenapa nggak langsung pergi ke BUMN produsen kalau memang murah di sana? Kenapa? Kenapa memilih 8 swasta ini? Bijak. Pimpinan Mbak, kalau dalam kapasitas saya waktu itu ya hanya bagian urusan penagihan. Oke, apakah Anda juga setuju bahwa operasi pasar, kata saksi pertama tadi adalah... Saya waktu itu ya hanya bagian urusan penagihan. Oke, apakah Anda juga setuju bahwa operasi pasar, kata saksi pertama tadi adalah perintah Presiden, sehingga import itu pun adalah bagian dari perintah Presiden Jokowi? Apakah Anda setuju? Ya, yang saya dengar memang seperti itu, tapi saya tidak. Kalau memang itu salah, Lembong terdakwa, harusnya Jokowi juga terdakwa, begitu? Nggak usah dijawab. Nah Oke, ini konsistensi. Kalau misalkan Tom Lembong minimalnya terdakwa, seharusnya Pak Jokowi juga terdakwa, karena memang urutannya sudah seperti itu. Dan ini jangankan terdakwa ya, dipanggil sebagai saksi aja enggak begitu Pak Jokowi. Nah terus kita ini berharap apa pada hukum? Yang mana seharusnya ya, ini kan masalahnya masalah yang ada spotlight dari masyarakat begitu. Ini adalah kasus hukum luar biasa, yang mana seharusnya di dalam kasus-kasus hukum luar biasa keadilan itu justru nampak, meskipun nanti di bawah-bawahnya ada permainan begitu. Tapi kan dalam hal yang ada spotlightnya di sini harus nampak, kita itu bernegara, masa mau bubar gitu. Tatkala hukum yang ada spotlight di situ, yang mana keadilan itu seharusnya ditampakkan oleh para penyelenggara negara ini, harusnya ditampakkan, ini harus adil begitu. Kemudian di depan mata kita keadilan itu tidak ada. Speechless kita itu akhirnya. Hormat dari Menko Perekonomian ya. Ya. Pertanyaan saya, Pak, itu kepada yang saksi pertama Pak siapa? Lukita, Pak. Hah? Lukita. Ya, oke. Tadi kan membahas begitu banyak rakortas. Betul. Saya kira saya mau batasi hanya rakortas terkait dengan yang mendekati Januari sampai dengan Mei 2016. Ya, karena disitulah penugasan dari mereka ini.
Di Rakortas 28 Desember 2015. Anda tahu itu? Tahu. Tahu. Oke. Anda tahu nggak bahwa di sini Menteri Pertanian mengatakan bahwa memang yang terbaik adalah mengimpor gula mentah karena banyak manfaatnya, benar? Betul. Dan di sini tidak ada kata-kata bahwa gula mentah itu dilarang diimpor oleh swasta, nggak ada kan? Tidak ada. Ada nggak aturan yang melarang perusahaan swasta impor gula mentah? Itu dikembalikan kepada kewenangan dari Enggak, saya masing-masing. bertanya, ada nggak peraturan atau tidak, atau yang tidak ada, kalau tidak tahu? Saya tidak tahu. Oke. Pertanyaan berikutnya, di dalam Rakortas 28 Desember 2015 ini, akhirnya direkomendir untuk mengimpor 200 ribu ton oleh PT PPI sama Bulog. Betul. Ini pertanyaan yang sangat membuat Bapak menangis nanti. Bapak tahu nggak, Bulog pun untuk melaksanakan ini menunjuk swasta. Itu ada dalam BAP dari siapa tadi? Mana pasukan? Ini dia nih. Oke. Jadi sebagai pelaksanaan dari Rakortas 28 Desember 2015 tersebut, kan disuruh yang akan bertugas adalah Bulog dan PT PPI. Betul. Di dalam BAP Edi Ender Kemenperin tanggal 11 Februari 2015, halaman 16 butir C, dia mengatakan bahwa untuk pelaksanaannya itu Bulog bekerja sama dengan impor gula kristal mentah dengan 5 PT, PT Berkah Manis Makmur, PT Kebun Tebu Mas, PT Duta Sugar Internasional, PT Jawa Manis Rafinasi, PT Dharmapala Usaha Sukses. Pertanyaannya begini, tadi kan ditanya bolak-balik, tidak ada kesimpulan, tidak ada penunjukan perusahaan swasta. Jadi Anda mengatakan Bulog yang ditunjuk untuk mengimpor 200 ribu bersama dengan PPI. Tapi ternyata Bulog pun tidak sanggup ditunjuk perusahaan swasta untuk mengimpor. Dan mereka sekarang hidup dengan tenang dengan anak istrinya nggak di penjara. Anda tahu itu? Tidak tahu. Apakah Bulog, Anda tahu ya? bahwa Bulog pun tidak mengimpor sendiri tapi memakai 5 perusahaan swasta sama seperti PPI memakai mereka? Anda tahu? Tidak tahu. Hah? Katanya Menko Perekonomian. Begini, kami mengkoordinasikan pertemuan, tetapi pelaksanaannya Tidak itu tahu. belum tentu dilaporkan oleh yang Belum tentu, bersangkutan. ini tidak dilaporkan sama sekali. Karena saya bukan yang menangani langsung, mungkin nanti. Oke, kalau gitu satu lagi biar Anda tahu nih. Tadi kan ditugaskan 2 PT PPI sama Bulog. Bulog. Bulog tidak bisa ngimpor, dia nunjuk 5 swasta. Sedangkan PPI menunjuk 8 swasta. Anda tahu bahwa kayak gini. Kalau kita pakai harga patokan 9.000, Sebentar, maka untuk mengimpor 190.000 ton. Sebentar, kita ulang lagi nih. Itu pun ketidakadilan juga begitu. Case-nya sama mengimpor memakai perusahaan swasta. Satu bermasalah, satu tidak. Ini kan kriminalisasi pada akhirnya. Yang kita harus tekankan ya kepada pemerintah agar ini diselidiki begitu. Karena kalau tadi sekali lagi, kalau perkara hukum yang under spotlight seperti ini sudah nampak ketidakadilannya, kita sebagai negara mau ngapain? Karena saya bukan yang menangani langsung, mungkin nanti. Mending camping Oke, kalau aja satu lagi Anda gitu. tahu nih. Tadi kan ditugaskan 2 PT PPI sama Bulog. Bulog tidak bisa ngimpor, dia nunjuk 5 swasta. Sedangkan PPI menunjuk 8 swasta. Anda tahu bahwa cek ini. Kalau kita pakai harga patokan 9.000, maka untuk mengimpor 190.000 ton diperlukan PPI memerlukan 1,7 triliun. Oke? Anda tahu nggak PPI itu hampir bangkrut, punya utang sudah kol 5 nggak punya uang. Tidak tahu, tidak dilaporkan oleh PPI di dalam pertemuan. Oke, kalau sampai PPI mengimpor sendiri, maka dia harus belum tentu dapat pinjaman dari bank. Kalau dapat pinjaman dari bank untuk 1,7 triliun, kalau hitung bunganya saja 200 miliar per tahun. Berarti itu kerugian negara. Kalau 5 tahun, ya, berarti PPI harus membayar 1 triliun untuk bunga bank saja. Ya, kalau hitung-hitungan begitu, uang negara diuntungkan 1 triliun, dihemat, harga gula juga 9.000. Apakah Anda lihat 8 swasta ini merugikan keuangan negara atau tidak? Kalau berdasarkan yang disampaikan tadi, hitung-hitungan, karena itu sebenarnya bukan tugas saya, tetapi Anda bertanya mengenai itu, saya mengatakan tidak merugikan negara. Tidak apa? Tidak merugikan negara. Gitu. Sebagai informasi, saya kemarin berobat ke Singapura. Salah satu anak terdakwa ini SD, telepon saya, Om, di YouTube kok bapak saya jual 9.000, kok yang beli di pasar 10.520, kerugian oleh bapak saya apa? Itu anak SD telepon saya kayak telepon saya. Saya pas lagi check up di Singapura. Ya pihak Betapa satunya lagi sedihnya kok dibiarkan hukum di gitu. negara ini. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, itu dalam pengertian ya ini kalau misalkan seharusnya menangis begitu. Tapi kalau tadi ya yang namanya pengacara itu udah agak susah, hatinya udah agak keras begitu ya untuk menangis. Ini kan permasalahan yang mana anak kecil pun memiliki sense of justice-nya itu semudah itu begitu. Ini di mana permasalahannya? Dan kemudian untuk menyatakan sense of justice semudah itu memerlukan persidangan serumit ini yang mana di dalam persidangannya pun yang berlaku malah Tom Lembong ini bersalah. What can we say begitu? Speechless kita ini. Anda mengatakan bahwa kewenangan, kalau gitu kayak kedua deh, ke Ibu Jokowi nih sekali lagi harusnya. Mandalika, sorry Bu. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa kewenangan untuk impor gula tersebut ada di Menteri Perdagangan. Iya. Apa Anda tahu bahwa di undang-undang maupun di Kepres 71. berapa? 71. Si buka BUMN bisa bekerja sama dengan swasta. Anda tahu peraturan itu? Saya belum melihat yang Koordinator masa nggak tahu.
Udah 10 tahun yang lalu, Pak. Kepres, ya? Ya. Nggak apa-apa. Dengan badan usaha itu. Mana Kepres? Di sini tadi. Ada punya Kepresnya? Kan yang jadi Kepres masalah kan 71. kenapa dituju swasta, ya? Ini. Ya ini Kepres nomor, soalnya ini udah berulang-ulang. Tapi karena ibu saksi baru ya harus kita tanyakan. Kepres nomor 71, peraturan presiden nomor 71 tahun 2015, ya di mana disebutkan di pasal 6 ayat 8 bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut BUMN ini kan kebutuhan pokok nih, menyangkut kebutuhan pokok. Dalam melaksanakan tugas tersebut BUMN bisa bekerja sama dengan swasta. Ya. Padahal mereka ini swasta, karena gara-gara bekerja sama di penjara sudah sekian bulan. Anda setuju dengan peraturan ini? Setuju. Setuju? Iya. Anda secara peraturan, apakah Ibu melihat ada yang salah kalau BUMN menunjuk perusahaan swasta untuk impor gula? Apalagi sudah ada kewenangan dari Menteri Perdagangan. Ya. Itu kewenangan Menteri Perdagangan. Jadi Kenapa? kewenangan untuk impor itu adalah kewenangan dari Kementerian Jadi, Perdagangan. Anda sudah baca kewenangan itu memungkinkan, Tom Lembong memungkinkan itu? Ya. Gitu ya? Iya. Yang paling parah lagi, Ibu tahu nggak peraturan Menteri Perdagangan pasal 28? Ya, nomor berapa tuh? Ya, Permendak nomor 117. 117, iya, Pak. Yang diatur, ya, intinya semua peraturan baku mengenai impor, baik mengenai izin impor, baik mengenai rafinasi, mengenai peraturan hantu apapun. Dengan pasal 28 tersebut bisa dikesampingkan oleh Menteri. Iya. Itu Anda pernah tahu peraturan itu? Tahu. Tahu? Iya. Jadi sesudah Anda tahu itu, apakah Anda sebagai Menko Perekonomian melihat ada pelanggaran? Karena kebutuhan gula perlu, Presiden memerintahkan. Ada nggak pelanggaran kalau akhirnya Menteri Perdagangan memakai pasal ini? Ya walaupun izin mereka itu rafinasi, izinnya itu kan di pasal sebelumnya kan pasal 6, Iya. izin rafinasi. Iya. Tapi kan pasal 28 itu mengatakan Boleh boleh diskresi. mau izin apapun. Iya. Izin apapun, ya. Boleh dikesampingkan kalau memang kaitannya dengan pasal 28. Iya. Jadi Anda tidak melihat ini pelanggaran. Iya. Kenapa di BAP Bapak dan Ibu tidak ngomong? Nah itu. Bahwa ini di mana pelanggarannya? Kenapa kok BAP Bapak Ibu takut sama jaksa? Jaksa juga nanti pensiun sama seperti kita. Ya, Tidak ada pertanyaannya, Pak. tidak ada pertanyaan. Nggak ada Tapi hati pertanyaannya. nurani bicara, Ya ngomong lah. Implisit, Pak. Ngomong lah. Oke, sebagai penutup hanya sekedar Ibu tahu aja. Ada hampir 2.000 warga yang saya tolong di Kopi John ini. Dan hampir 30% adalah cucu keluarga dari mantan pejabat, jaksa, DPR, polisi yang sudah pensiun. Ya, saya sudah pensiun, akhirnya keluarga mereka yang jadi korban ketidakadilan. Mudah-mudahan tidak terjadi bagi kita semua itu. Yang datang ke Kopi John itu adalah anak DPR, anak menteri, tapi bapaknya sudah pensiun, sudah tidak punya kekuatan lagi. Sehingga mudah-mudahan kita ingat ini semua agar jangan terjadi kepada anak cucu kita kelak. Terima kasih, selanjutnya. Oke. Nah itu sudah selesai ya. Saya suka kata-kata terakhirnya. Ini tadi dulu bahwa siapa tadi saksi-saksinya itu kan punya sense, harusnya itu ya bilang ini tidak ada permasalahan hukumnya. Jadi dilihat dari segi ekonomi ya tidak merugikan, dilihat dari segi hukum pun tidak ada pasal yang bisa mengenai. Pada akhirnya kita mengetahui jaksanya ini bermasalah, kemudian kepolisian yang sedari awal itu melimpahkan berkas-berkas itu ke kejaksaan juga bermasalah, dan hakim yang sudah dalam persidangan yang lain begitu ya, yang sudah memutus Tom Lembong bersalah itu juga bermasalah. Nah, kalau sudah seperti ini apakah kita ingin memperbaiki atau tidak? Cuman tadi kata-kata terakhir ya pada akhirnya yang dikatakan oleh siapa Pak Hotman ini luar biasa. Bisa jadi ibu bapaknya itu lepas dari hukum. Tetapi dari data yang ada yang dialami oleh Pak Hotman, anak-anaknya yang kena, cucu-cucunya yang kena itu 30%, dan itu terjadi begitu ya. Awas karma itu apa ya? Hukuman yang segerakan itu ada. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.